nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan. Selamat malam jemaat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Kita percaya hari ini adalah hari terindah yang Tuhan izinkan kita miliki dalam hidup kita. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, menikmati kasih-Nya, menanti janji-Nya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Inilah setiap kami Tuhan, kami bawa hati kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan selamanya ku kagumi. Amin. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kita sama-sama menyatakan tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai. Amin. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya
tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Selamanya ku cintai, kami mau menyatakan Tuhan tempat kediaman-Mu Tuhan. Amin. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Kami mau akui Engkau Yesus selalu ada bagi kami. Kami kagum akan Engkau lebih dari segalanya. Kau ada di hati kami, Kau ada di setiap nafas hidup kami. Kami percaya Yesus, Kau yang beri kekuatan, Kau yang beri kepastian untuk selama-lamanya. Kami menyatakan Tuhan, Kaulah segalanya. Kau yang ku kagumi Yesus dari dasar hatiku. Haleluya Yesus, ku bersyukur Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan Tuhan kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Mari sembah Dia yang beri nafas kehidupan, yang beri kepastian, yang beri kesembuhan, yang beri kemenangan Tuhan. Ini hati kami Yesus, kami mau menyatakan Tuhan, kasih-Mu selalu ada untuk kami Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap mau katakan, selamanya kami mencintai Engkau Tuhan. Selamanya Tuhan kami kagum akan Engkau. Kita akan menyatakan dari dasar hati kita yang paling indah. Selamanya ku cintai. Wow, dahsyat Tuhan. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Ini setiap kami Yesus. Selamanya ku kagumi. Wow. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Wow. Selamanya ku cintai. Yes. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Wow, dahsyat. Selamanya ku kagumi. Wow. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Selamanya ku cintai, selamanya Yesus, tempat kediaman-Mu Tuhan.
percaya Yesus, kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan menopang setiap kami Yesus. Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Shanekara balareka. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Kasih-Mu dahsyat, Engkau dahsyat Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami masyurkan Engkau. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Oh, hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu
bentuklah hati ini. Amin Yesus. Jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus, inilah kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, menyenangkan-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami. Haleluya Yesus, menyenangkan-Mu Tuhan. Dimuliakan Kau Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ku mau memuji nama-Mu, ku mau memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Engkau, hanya Yesus yang kami haleluya. Terima kasih Yesus, hanya Engkau, haleluya. Hidup kami Yesus. haleluya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
Pemasmur berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Mari sama-sama kita akan menikmati Tuhan malam hari ini. Saat kita menyembah, saat kita memuji, Dia hadir di tengah kita. Amin. Mari rasakan dan nikmati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami menyembah. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Ku bersyukur. Kau bertata di atas pujian umat-Mu. Haleluya Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, Kami rasakan kehadiran hadirat-Mu ya Tuhan. melingkupi Hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati Ku tersungkur menyembah-Mu. sembah Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Amin Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, melawat setiap kami, memuaskan setiap hasrat kami. Seperti rusa rindu akan sungai-Mu, begitulah jiwaku. Biar kami menyembah-Mu, biar kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Besar Tuhan, layak puji, besar namanya, ajaib perbuatannya. Memuji-Mu, memuliakan haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Rasakan dan nikmati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di pelataran orang fasik. Begitu berharganya Tuhan saat kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Begitu berharganya Tuhan saat kami dalam tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
kemuliaan-Mu yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar setiap hati kami Tuhan dipuaskan malam hari ini Tuhan, oleh hadirat-Mu, oleh kehadiran-Mu ya Tuhan. Yes, Lord. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat anugerah-Mu. Hatiku melimpah dengan syukur. Haleluya. Bergoyanglah setiap kami. Haleluya. Kau akan kuatkan setiap kami Tuhan. Kau akan teguhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah kami Tuhan. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku. Saya bersyukur ketika saya membaca berita di tanggal 8 Februari 2023 terjadi revival atau lawatan Tuhan di kampus Asbury University di Kentucky, Texas. Kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu mengikuti kisah ini, ada satu mahasiswa yang melakukan kegiatan yang rutin. Setiap hari Rabu mereka ada weekly chapel, mereka beribadah seperti biasa di tengah kegiatan kampus, meluangkan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi tiba-tiba setelah firman Tuhan disampaikan, setelah selesai, lalu mereka kembali memuji Tuhan. Tetapi di sana tiba-tiba dilawat Tuhan dan ibadah terjadi non-stop selama 24 jam berhari-hari tidak berhenti-henti. Bahkan kita melihat banyak sekali kesaksian testimoni di media sosial, orang-orang yang dilawat Tuhan, bertobat terima Tuhan. Banyak orang yang bahkan mengalami pemulihan, mengalami pelepasan dari kuasa-kuasa gelap. Ini luar biasa. Banyak orang bahkan berbondong-bondong yang bukan dari kota tersebut datang, rela ngantri berjam-jam hanya untuk masuk ke dalam sebuah chapel yang sederhana, sebuah chapel tua di mana di situ ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dan ini luar biasa. Memang kita tahu bahwa hadirat Tuhan itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi saya mau bilang, lawatan Tuhan itu tidak harus kita kejar ke kota tersebut. Kita nggak harus dari Indonesia naik pesawat, datang ke Amerika Serikat, ke kota Kentucky, datang ke kampus tersebut, lalu kita menerima lawatan Tuhan. Tetapi lawatan Tuhan bisa terjadi di rumah. Tetapi kita lihat di dalam firman Tuhan, kenapa kita butuh hadirat Tuhan? Kenapa kita butuh lawatan Tuhan? Yang pertama, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan akan memberikan kita penyertaan. Dalam Keluaran 13 ayat 21-22 mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dan bangsa Israel tidak akan selamat hidupnya kalau nggak ada tiang awan dan tiang api. Bayangkan Bapak Ibu, di padang gurun yang suhunya ekstrim, kalau di siang sangat panas, di malam sangat dingin. Tetapi dengan adanya tiang awan dan tiang api, bangsa Israel berada di padang gurun dengan suhu yang comfort, dengan suhu yang nyaman, dengan suhu yang cocok. Mungkin saya pikir suhunya sekitar 20 derajat, 15 derajat, atau 22 derajat yang mereka nyaman untuk hidup dalam suhu tersebut, tidak terlalu ekstrim. Kalau nggak ada tiang awan dan tiang api, bangsa Israel tidak akan sanggup bertahan di padang gurun 40 tahun. Pasti mereka akan binasa dan nggak ada keturunannya yang lahir di sana, yang dari bayi lahir di padang pasir lalu tumbuh menjadi dewasa dan masuk ke tanah perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada hadirat Tuhan, Tuhan menyertai dalam melewati segala hal. Baik kita hidup dalam padang gurun hari ini atau dalam kebaikan Tuhan, dalam masa limpah atau masa kekeringan, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan.
Selalu orang percaya yang ada dalam hadirat Tuhan mengalami penyertaan Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan akan membawa kita pada kemenangan. Kita tahu pada zaman dulu di perjanjian lama hadirat Tuhan itu dilambangkan dengan adanya tabut perjanjian. Lalu kita tahu di Yosua 6 ayat 3 sampai 4 pada saat itu Yosua ingin meruntuhkan tembok Yeriko. Apa yang diperintahkan Tuhan? Dan ini adalah penting. Yosua 6 ayat 3 sampai 4 mengatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menghindari kota itu, sekali saja demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk, domba di depan tabut. Jadi ada tabut Tuhan yang dibawa juga. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniupkan sangkakala. Kita tahu singkat cerita tembok Yeriko runtuh dan bangsa Israel bisa menyerbu kota itu dan memenangkan kota tersebut. Cara meruntuhkan tembok yang aneh. Gak pakai meriam, gak pakai dobrak kayu yang besar, tidak dihancurkan, tidak dibom, tetapi diputari dari hadirat Tuhan, dinyanyikan, dipakaikan sangkakala. Dan pada saat yang tepat di hari ke-7 tembok itu runtuh. Kita tahu kalau kita ada hidup dalam hadirat Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan atas ikatan dosa, kemenangan atas pergumulan, kemenangan atas sakit penyakit yang kita alami. Kita akan mengalaminya ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi, akan ada berkat Tuhan. Ingat tadi tabut perjanjian itu sama dengan hadirat Tuhan pada saat perjanjian lama. Dan ketika Daud membawa tabut perjanjian dalam perjalanan, ada orang yang gak sengaja menyentuh tabut perjanjian, bukan orang Lewi, dan orang itu mati. Karena itu memang tidak boleh. Tetapi tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Dan 1 Tawarik 13 ayat 14 mengatakan tabut itu ada di rumah Obed-Edom 3 bulan. Dan selama 3 bulan rumah Obed-Edom diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Rumah yang menjadi tempat penitipan tabut yang ada hadirat Tuhannya mengalami berkat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu, kita membutuhkannya. Benar, orang kenapa sampai haus mengantri mau datang ke chapel tersebut di kota Kentucky, di kampus Asbury, karena mereka rindu ada lawatan Tuhan. Tetapi saya mau bilang, haruskah kita ke sana? Dikatakan oleh Tuhan ketika dia bertemu dengan seorang wanita di sebuah sumur. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Lalu Yesus bilang apa? Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi menyembah di dalam tempat. Karena hari ini ketika Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan tidak hanya terjadi pada satu tempat. Tetapi bisa terjadi di banyak tempat. Ketika kita benar-benar merindukan dan berdoa untuk lawatan itu terjadi. Jadi hari ini apakah kita harus datang ke Asbury? No. Tetapi pertanyaannya, kenapa bisa ada revival di Chapel Asbury yang sederhana, di sebuah chapel tua yang kita bahkan tidak melihat ada pembicara yang terkenal, tidak ada worship leader yang terkenal, tidak ada settingan apapun, bahkan orang bisa datang ke sana dengan gratis. Apa yang menyebabkan bisa terjadinya lawatan Tuhan di sana? Karena banyak mahasiswa yang menangis dan berdoa untuk terjadinya lawatan Tuhan. Mereka rindu, mahasiswa-mahasiswa ini rindu Tuhan melawat bangsa mereka, Tuhan mengadakan pertobatan di bangsa mereka. Mereka rindu banyak orang-orang yang datang kenal Tuhan, jiwa-jiwa yang gak kenal Tuhan datang. Mereka bahkan bayar harga. Maksudnya apa bayar harga? Karena mereka adalah mahasiswa, mereka harusnya ada tugas, harusnya belajar, mungkin ada ujian. Tetapi mereka melupakan itu sejenak. Mereka fokus meminta hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Akhirnya bahkan pemimpinnya, rektornya, profesornya meng-cancel semua kelas dalam 1 minggu. Agar semua mahasiswa bisa berdoa, menangis, meminta lawatan Tuhan terjadi di kampus tersebut. So hari ini kita nggak harus datang ke sana ke Asbury atau datang ke sebuah KKR atau gereja. Tetapi yang harus terjadi adalah Anda semua mulai membangun mezbah di rumah. Menaikkan ucapan syukur. Membangun doa kita. Membangun pujian penyembahan kita di rumah. Agar apa? Agar lawatan Tuhan terjadi mulai dari rumah Anda. Mulai dalam keluarga Anda. Sehingga
penyertaan Tuhan, kemenangan dan berkat Tuhan hadir di dalam rumah Anda. Jangan puas hanya menjadi penonton worship night online ini. Jangan puas hanya mengkonsumsi konten-konten rohani yang ada di YouTube. Mari sekarang ini hanya menjadi trigger untuk Anda membangun mesbah sendiri di rumah-rumah, di kantor Anda, di tempat usaha Anda, di gereja Anda bahkan. Mari adakan doa-doa berkumpul di satu tempat, membangun mesbah, menangis bersama-sama, meminta lawatan Tuhan terjadi. Ingat, ini semua bukan untuk kepentingan kita, tapi kita mau berdoa agar penyertaan Tuhan, kemenangan dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa yang bisa kita menangkan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu semua yang sedang mengalami masalah, pergumulan, membutuhkan kemenangan di dalam Tuhan hari ini. Mulai bergandengan tangan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Bangun mesbah di rumah. Jika gereja Anda membutuhkan lawatan Tuhan, bergandengan tangan, seluruh pengurus, seluruh pengerja meminta lawatan Tuhan. Jika di perusahaan Anda sedang mengalami pergumulan yang berat, ayo mari ajak seluruh staf yang percaya sama Tuhan, bergandengan tangan, meminta lawatan Tuhan. Agar apa? Agar staf-staf yang lain yang gak kenal Tuhan, mengalami Tuhan, dilawat Tuhan. Sehingga bisnisnya akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh ruang Tuhan. Tetapi lawatan bisa terjadi dimanapun Tuhan. Bahkan di rumah kami masing-masing saat ini. Kami mau menangis Tuhan, bergandengan tangan. Meminta lawatan Tuhan terjadi. Agar di rumah kami Tuhan ada kemenangan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Biarkan kami bisa memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan. Keluarga kami yang belum percaya kepadamu Tuhan. Mampukan kami untuk mengatakan kabar baik, mengasihi mereka semua. Sehingga mereka mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan terjadi lawatan di gereja kami, di ibadah-ibadah kami Tuhan. Sehingga setiap orang yang datang mengalami pembaharuan Tuhan, mengalami kelahiran baru di dalam roh Tuhan. Sehingga akan ada satu revival besar di bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami gak mau hanya jadi penonton worship night online ini Tuhan. Tetapi kami mau bangun mesbah-mesbah kami di semua tempat yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lawatan-Mu sungguh nyata hadir melalui kehidupan kami. Dan akan tersebar kepada kehidupan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.